Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan membahas tentang masih dengan sahabat Rasul ya, pembahasan tentang sahabat Rasul, yakni Abu Dujanah, sahabat Rasul yang pernah membuat Rasulullah menangis. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Teman-teman sekalian, sebagaimana materi-materi sebelumnya, yaitu tentang sahabat Rasul, ada banyak sekali karakteristik sahabat Rasul. Mulai dari yang kaya, yang tidak punya, yang jenaka, lucu, dan hingga Abu Dujanah yang membuat Rasul menangis. Nah, karena kekurangan dalam hal materi. Nah, kisah hidup Abu Dujanah membekas dalam hati Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun pernah menangis setelah mendengar cerita dari Abu Dujanah karena kelaparan yang dialami oleh Abu Dujanah, yang dialami oleh keluarga Abu Dujanah. Suatu ketika teman-teman sekalian, Rasulullah SAW pernah menegur Abu Dujanah karena setiap selesai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, dia langsung pulang ke rumah. Jadi setelah salam langsung pulang. Setelah salam langsung pulang, dan itu setiap hari dilakukan oleh Abu Dujanah setiap selesai sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Nah, dan Abu Dujanah ini tidak pernah menunggu atau tidak pernah berdoa bersama Rasulullah ketika sholat tersebut. Biasanya kalau kita selesai sholat ada doa dan sebagainya. Lah, Abu Dujanah ini selesai salam langsung pulang. Suatu ketika ditanya oleh Rasul, "Wahai Abu Dujanah, apakah kamu tidak punya permintaan yang kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu selalu berburu-buru untuk pulang setelah selesai sholat? Ada apa?" tanya Nabi kepada Abu Dujanah. Lalu Abu Dujanah pun menjawab, "Ya Rasulullah, kami punya satu alasan," katanya. "Apa alasanmu? Coba jelaskan, coba utarakan. Apa alasanmu?" perintah Rasul kepada Abu Dujanah. Lalu Abu Dujanah pun menceritakan, "Begini ya Rasul, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas pekarangan rumah milik seorang laki-laki itu, tetangga kami itu, terdapat satu pohon kurma yang menjulang. Dahannya menjulang sampai masuk ke dalam pekarangan rumah kami," kata Abu Dujanah. "Dan setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma milik tetangga saya itu saling berjatuhan. Dan jatuhnya itu di depan atau di halaman rumah kami," kata Abu Dujanah bercerita kepada Rasulullah. "Wahai Rasul," Abu Dujanah melanjutkan ceritanya, "kami ini keluarga yang tidak punya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat, apapun yang diketahui, mereka makan. Oleh karenanya setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Dan kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah kami, lalu kami haturkan, kami kembalikan kepada pemiliknya," sambung dari Abu Dujanah. Jadi teman-teman sekalian,
Abu Dujanah ini orang yang miskin sekali, tidak punya sesuatu untuk dimakan, maka setiap pagi selesai sholat subuh langsung pulang, tidak menunggu doa bersama Rasulullah dulu. Karena khawatir ketika dia terlambat pulang, anaknya nanti akan bangun dan memakan kurma-kurma yang ada berjatuhan di halaman pekarangan rumahnya. Dan Abu Dujanah pun melanjutkan ceritanya. Suatu saat dia terlambat pulang ke rumah. Anaknya terbangun dan menemukan kurma milik tetangga yang jatuh dari pohonnya. Dan tidak menunggu lama ternyata sang anak langsung memakan kurma tersebut. Lalu Abu Dujanah menjelaskan, mata kepala saya sendiri menyaksikan itu dan tampak anak saya mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalaman. Mengetahui hal tersebut, lalu jari-jari tangan kami memasukkan ke dalam mulut anaknya tersebut. Dan kami keluarkan apapun yang ada di sana. Abu Dujanah menjelaskan. Karena Abu Dujanah tidak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain. Dia tidak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat kelak. Lalu kami katakan, nah, janganlah kamu permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Anakku menangis, kedua pasang kelopak matanya mengalir air mata karena sangat kelaparan. Wahai baginda Rasul, kami katakan kembali kepada anakku, hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang memang berhak atas kurma tersebut. Teman-teman sekalian, dari sinilah pandangan mata Rasulullah langsung berkaca-kaca. Beliau menangis mendengar pengakuan dari Abu Dujanah. Butiran air mata yang mulia tersebut berderai begitu deras. Rasulullah menangis dengan cerita yang diceritakan oleh Abu Dujanah. Lalu setelah itu teman-teman sekalian, Rasulullah mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik dari pohon kurma yang dimaksud oleh Abu Dujanah tersebut. Lalu Abu Dujanah pun menjelaskan bahwa pemilik pohon kurma tersebut adalah seorang laki-laki yang munafik. Tapi tanpa basa-basi, Rasul kita Muhammad Rasulullah mengundang pemilik pohon kurma. Lalu beliau menawar pohon kurma dengan harga yang sangat tinggi. Lalu Rasulullah berkata, bisakah sekiranya jika aku minta kepadamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri, yang pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih, dan disitulah tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah. Lalu pria munafik tersebut, seorang yang munafik tersebut menjawab dengan tegas, saya tidak berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji-janji atau kapan-kapan. Nah, tiba-tiba teman-teman sekalian, di sela-sela obrolan Rasulullah dengan pria munafik tersebut, tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq. Dan ia menegaskan langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut. Abu Bakar berkata, ya sudah,
Aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang jenisnya tidak ada di kota ini. Yang jelas lebih bagus jenisnya daripada jenis yang engkau miliki, kata Abu Bakar. Nah, adapun pria laki-laki yang munafik tersebut terlihat sangat bahagia dan dia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar. Yang selanjutnya Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujanah tersebut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi tersebut, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula dengan Abu Dujanah. Sedangkan si laki-laki yang munafik tadi berlalu pulang. Ia berjalan dengan mendatangi istrinya lalu menyampaikan kisah yang baru saja terjadi dan mengatakan, "Aku telah mendapat untung yang banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu. Dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu walaupun sedikit." Betapa munafiknya si laki-laki tersebut. Walaupun buahnya sudah dijual, tapi dia masih memikirkan buah yang jatuh itu akan diambil sendiri dan tidak akan pernah diberikan kepada Abu Dujanah tetangganya itu. Qadarullah, malamnya ketika si laki-laki munafik tersebut tertidur, keesokan harinya dia bangun dan melihat pohon kurma sudah berpindah posisi. Yang kini berdiri di atas milik pekarangan rumah Abu Dujanah. Dan tiada yang tahu, seolah-olah tidak pernah sedikit pun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si orang yang munafik itu. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Lalu dia keheranan dengan tiada tara. Wallahu a'lam, teman-teman sekalian, inilah sebuah keajaiban yang terjadi di zaman Rasul kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah atau cerita tentang sahabat Rasul yang membuat beliau menangis, yakni Abu Dujanah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari apa yang telah disampaikan atau telah dikisahkan dalam kisah tersebut. Demikian, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.